Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama mari kita manjatkan puja dan puji syukur kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pemaparan tentang hasil diskusi kami tentang formulasi sediaan cat kuku. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 9 orang. Dengan 9 orang, nama saya Miftahul Jannah sebagai moderator pada presentasi pemaparan materi formulasi sediaan cat kuku ini. Citra Febrianti A, Firda Aulia M, Intan Azura, Febrianti Rahmat, Firaha, Sriyanti Usman, Atia Bahmid, dan Dimas Febriantoro Putro sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, pemaparan materi pertama tentang pengertian kosmetik yang akan dibawakan oleh saudari Febrianti Rahmat. Kepadanya dipersilahkan. Kosmetik adalah sediaan atau bahan yang dapat diaplikasikan pada bagian luar tubuh seperti kulit, rambut, kuku, bibir, di mana untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau melindungi tubuh dalam kondisi baik tanpa mempengaruhi struktur dan fungsi dasarnya. A. Badan kuku atau lempeng kuku atau disebut juga nail plate, yaitu bagian yang kelihatan dari kuku yang berada di atas palung kuku mulai dari atas batas. B. Akar kuku atau free edge, yaitu akar kuku berada pada dasar kuku dan tersembunyi di bawah kulit. Akar kuku berasal dari jaringan yang tumbuh matriks atau kandungan kuku. C. Ujung lepas merupakan bagian yang berbatasan dengan badan kuku dan ujung jari. Nah, baik. Selanjutnya, ada jenis-jenis sediaan kuku. Yang pertama itu ada top coat. Top coat ini merupakan sediaan kuku yang biasanya digunakan setelah pewarnaan kuku agar kuku tidak mudah retak dan juga tidak mudah terkelupas. Kemudian ada nail dryer, yaitu sediaan kosmetik yang mempercepat pengeringan pewarnaan kuku dan memberikan kesan kilau pada kuku. Selanjutnya ada nail extender atau nail elongator, yaitu sediaan kosmetik yang digunakan untuk memberikan kesan kuku yang pendek sehingga terlihat tampak lebih panjang. Kemudian ada nail straightener, yaitu sediaan kosmetik yang digunakan untuk membantu menguatkan kuku yang rapuh. Nah, kemudian ada nail hair thinner, yaitu sediaan kosmetik yang digunakan untuk membuat kuku tidak mudah rapuh. Dan juga terakhir ada pewarna kuku itu sendiri, yaitu sediaan kosmetik yang digunakan untuk memberikan warna pada kuku. Adapun syarat cat kuku. Cat kuku yang digunakan untuk pembuatan sediaan cat kuku harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Tidak menimbulkan reaksi iritasi pada kulit dan kuku. Kedua, mudah dan enak digunakan. Ketiga, harus stabil dalam penyimpanan yang ditinjau dari segi homogenitas, pemisahan, sedimentasi, warna, dan interaksi di antara bahan yang terkandung di dalamnya. 4. Memberikan selaput dengan ciri khas yang dikehendaki yang meliputi ketebalan serba sama yang dapat dicapai jika memiliki sifat alir dan pembahasan yang baik. Warna seragam, berkilauan, daya lekat pada kuku sangat baik, kekenyalan dan kelenturannya baik sehingga tidak mudah rapuh, getas atau retak. Permukaan selaput keras, tidak lengket yang dapat dalam waktu singkat, sifat pengeringan baik. Depkes RI 1985. Adapun master formula untuk 100 gram, yang pertama nitroselulosa sebagai bahan pembentuk film 4 gram. Yang kedua dibutil pitalite sebagai plastiser 4 gram. Ketiga polipropil metasilate sebagai resin 18,6 gram. Keempat etil alkohol sebagai pengencer 25,6 gram. Yang kelima butil asetat sebagai pelarut 23,9 gram. Yang keenam tulen sebagai pelarut 23,4 gram. Dan yang terakhir kolor 0,5 gram.
Baik, selanjutnya formulasi cat kuku. Modifikasi formula yang pertama itu ada nitroselulose atau bahan pembentuk film untuk 100 gram itu 4 gram. Yang kedua itu dibutil plate atau plastizer 4 gram. Terus polipropil asetat atau resin itu untuk 100 gram 18,6 gram. Terus selanjutnya etil alkohol atau pengencer 25,6 gram. Terus butil asetat atau pelarut 23,9 gram. Selanjutnya toluena atau pelarut itu 23,4 gram. Selanjutnya pink iron oxide atau pewarna 0,5 gram. Yang terakhir glitter atau bahan tambahan secukupnya. Terima kasih. Adapun referensi bahan kami yang pertama itu nitroselulose untuk sedan cat kuku berkisar antara 1,5% hingga 35%. Kemudian dibutil platat berkisar antara 2% hingga 10%. Kemudian polipropil asetat berkisar 10% hingga 20%. Kemudian etil alkohol untuk sedan cat kuku berkisar 25% hingga 30%. Kemudian butil asetat untuk sedan cat kuku berkisar antara 10% hingga 60%. Kemudian tolens untuk sedan cat kuku berkisar antara 10% hingga 25%. Dan yang terakhir itu pink iron oxide untuk sediaan cat kuku berkisar antara 2% hingga 15%. Sekian dari saya. Penggunaan bahan. Yang pertama itu ada bahan nitroselulosa, digunakan sebagai pembentuk lapisan film atau film foaming agent utama yang memberikan hasil akhir mengkilap, tahan lama dan cepat kering. Bahan yang kedua itu dibutil filatet, digunakan dalam cat kuku sebagai plasticizer utama untuk meningkatkan fleksibilitas dan daya tahan lapisan cat agar tidak mudah retak atau mengelupas saat diaplikasikan pada kuku. Yang ketiga itu ada polyvinyl asetat, digunakan dalam cat kuku terutama sebagai agen pembentuk film atau film foaming agent, bahan pengikat atau binder, dan penstabil emulsi. Yang keempat itu etil alkohol, digunakan sebagai pelarut atau solvent dan agen penguap yang membantu mengatur konsentrasi dan kecepatan pengeringan cat kuku. Adapun alasan penggunaan bahan nomor 5 itu butil asetat dan tolon sebagai pelarut. Kombinasi pelarut untuk memudahkan pengaplikasian cat kuku dan mempengaruhi kecepatan pada pengeringan. Pink iron oxide sebagai pewarna, sebagai pigmen inorganik yang aman dan stabil untuk memberikan warna merah muda dan corak kulit alami. Yang terakhir ada glitter sebagai bahan tambahan yang sering untuk digunakan memperindah pada formulasi sediaan cat kuku. Terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan dari hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.